Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Kisah-kisah tentang misteri, hantu, dan horor memiliki penggemar tersendiri. Biasanya kabar datang dari mulut ke mulut dan membuatnya menjadi legenda di kota tertentu. Seluruh dunia pun memiliki kisah sendiri dan terkadang mirip. Seperti di Indonesia, masyarakat di Korea Selatan juga memiliki kisah horor versi mereka sendiri. Kisah tersebut disampaikan turun-temurun, membuatnya tetap bertahan walaupun zaman semakin modern. Berikut ini beberapa cerita horor Korea Selatan yang paling menghebohkan bagi rakyat di negara tersebut. Untuk info lengkapnya, mari tonton terus video ini sampai habis. Hantu air. Mulguishin merupakan legenda hantu air yang biasanya muncul di dekat danau, laut, bahkan dalam bak mandi. Mereka sering menampakkan diri dengan pakaian yang selalu basah dan digambarkan memiliki lengan yang sangat panjang. Hantu ini dipercaya telah mati dengan cara tenggelam. Karena terbelenggu dalam trauma kematian, roh orang ini tidak menyadari bahwa dia sudah mati dan akhirnya mengejar perenang lain untuk meminta bantuan atau sekedar menemani mereka berenang. Kadang hantu air digambarkan sebagai sosok berambut hitam dan panjang, serta tangan yang suka menarik kaki perenang. Gumiho. Dikisahkan Gumiho adalah seekor rubah peliharaan biksu tua. Saat sang biksu masih muda, Gumiho sudah ikut dengannya. Pada saat sang biksu sudah tua, sang biksu memutuskan untuk menyegel Gumiho di dalam sebuah lukisan untuk menghindari Gumiho agar tidak disakiti oleh orang lain. Gumiho pun setuju, tetapi dengan persyaratan pada saat bulan purnama ia boleh keluar dari lukisan dan bertengger serta menjelma menjadi wanita cantik. Sang biksu pun menyetujui akan hal itu, asalkan Gumiho tidak menampakkan dirinya pada manusia. Namun keberadaan Gumiho pun diketahui oleh seorang petani yang melihat Gumiho berjalan-jalan di sekitar kawasan kuil, dan anehnya, seusai jalan-jalan, wanita cantik itu masuk ke dalam kuil. Hingga akhirnya, kabar itu menyebar luas ke masyarakat. Karena desas-desus tersebut, akhirnya sang biksu memutuskan untuk menyegel Gumiho selamanya. Hantu perawan. Kisah hantu perawan ini juga ada di Korea Selatan. Di daerah tersebut, hantu perawan disebut Cheonyeoguisin. Hantu ini gentayangan dengan menggunakan pakaian adat putih khas Korea. Rambut hantu ini pun tergerai karena menurut tradisi Korea, hanya wanita yang telah menikah yang wajib mengangkat dan mengikat rambutnya ke atas. Wanita perawan harus selalu memanjangkan rambutnya. Wanita Korea memiliki peran untuk melayani suami, anak-anak laki-lakinya, dan ayahnya. Jika ia meninggal sebelum bisa memenuhi tujuannya, maka arwah wanita ini akan dikutuk untuk berada di bumi. Oleh karena itu, hantu ini akan berkeliaran dengan kemarahan dan rasa dendam yang besar. Ia akan menghantui para anggota keluarganya dan orang di sekitarnya agar tak bisa hidup tenang sama seperti dirinya. Menurut kepercayaan, Cheonyeoguisin harus dinikahkan dengan Cheonggakguisin, yaitu versi pria dari hantu ini, sehingga jiwa mereka bisa damai. Hantu telur. Disebut hantu telur karena penampilan wajahnya rata dan mulus seperti telur. Digambarkan tanpa wajah, hantu telur dipercaya sebagai manusia yang tidak memiliki anak pada saat masih hidup.
Tanpa keturunan yang melakukan upacara penghormatan, mereka hidup di alam akhirat sebagai roh malang yang dikutuk. Mereka akan muncul dan membunuh manusia yang melihatnya dengan cara mengambil kehidupan mereka. Hantu kamar mandi. Yang terakhir ada hantu Cheksin. Hantu ini sangat ditakuti di Korea karena keberadaannya yang membuat risau masyarakat Korea. Kalau di Indonesia mungkin masyarakat akan menyebutnya setan kamar mandi karena keberadaannya memang ada di kamar mandi. Hantu ini berbentuk wanita dengan rambut panjang. Karena adanya kepercayaan pada hantu ini, dikatakan bahwa siapapun yang mendekati Kakus harus batuk 3 kali untuk memperingatkan Dewi Kakus akan kehadiran mereka dan memberinya waktu untuk menghindar. Namun jika seseorang gagal melakukannya, Dewi Kakus akan terbang ke dalam kemarahan yang ganas dan mengarahkan rambutnya untuk mencekik leher korban mereka sampai mati. Aduh, kok ngeri banget sih? Nah itu tadi guys, beberapa kisah horor paling mengerikan di Korea. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share, dan sampai jumpa di video berikutnya.